Lagi-lagi RUU perampasan aset ini tidak masuk dalam prolegnas di 2025 begitu. Pandangan Anda seperti apa? Apa sih yang begitu menakutkan dari RUU ini sampai tidak bisa juga masuk ke dalam prolegnas? DPR ini aneh memang. Dia takut senjata makan tuan. Kalau dibilang nggak cocok sama sistem kita yang civil law, itu mereka nggak ngerti, termasuk Doli Kurnia nggak mengerti. Kita waktu nyusun undang-undang sudah studi banding ke Perancis, ke Belanda. Itu civil law sama dengan Indonesia. Kita undang ahli dari Swiss, dari Kolombia, itu civil law juga. Lalu mana yang kita nggak pakai? Nggak sesuai civil law, kita mengundang orang dari civil law, kita berkunjung ke sana, lain kita berkunjung ke Australia, ke Amerika. Udah kita kombinasikan. Mereka nggak ngerti, kita udah ke Perancis, ke Belanda, kita undang Kolombia yang civil law juga yang banyak mengejar aset-aset narkotik dari gembong-gembong narkotik di situ. Dari Switzerland yang civil law juga kita undang kemari. Apalagi studi banding yang perlu dilakukan. DPR sendiri udah studi banding ke Amerika tahun lalu. Dan pada waktu RUU ini diserahkan ke DPR, mungkin 2 tahun lalu, kenapa nggak dibacakan saja di sidang pleno DPR paripurna? Dimulailah pembahasan. Sudah di bolanya di DPR, nggak pernah dibaca. Sekian lama dibiarkan saya. Nggak pernah dimulai pembahasan. Seharusnya DPR mempercepat pembahasan, bukan menunda-nunda, buang-buang bola seperti ini. Jadi aneh malah. Kita udah studi banding kemana-mana, pakai civil law, common law, dibilang belum sempurna. Sudah semua itu. Dari tahun 2008 itu udah lama sekali. Baik, apakah ini Jadi menurut ada sesuatu Bapak yang aneh. merupakan gejala memang masih lemahnya komitmen dari DPR dan juga pemerintah terkait dengan pemberantasan korupsi di dalam negeri? Jelas, ini menunjukkan salah satu bukti lemahnya komitmen DPR termasuk pemerintah dalam mencegah memberantas korupsi. Dia takut senjata makan tuan nanti. Karena korupsi masih banyak, political corruption, judiciary corruption masih banyak di mana-mana. Banyak yang khawatir terus terang saja kalau ini jadi gitu. Baik, sempat tadi Bapak sebutkan juga bahwa dari pihak DPR terutama Pak Doli Kurnia ini mengatakan dibutuhkan kajian yang lebih dalam lagi begitu. Apakah kalau memang dibutuhkan kajian lebih dalam lagi, ini menurut Bapak masih bisa dilakukan agar lebih sesuai dengan sistem kita? Dibahas saja di DPR, langsung bersama-sama dikaji. Kita sudah mengkaji, sudah ada naskah akademis, sudah berganti-ganti ketuanya dari saya ke Pak Ramlan almarhum, sudah meninggal malah ketua tim naskah akademis yang kedua Pak Ramlan. Kita sudah studi banding ke Perancis civil law, ke Belanda civil law, kita undang ahli dari Kolombia civil law, dari Swiss civil law, apalagi yang kurang coba? Kita ini civil law country. Common law kita lihat, iya kita ke Amerika, kita ke Australia. Kita bandingkan, Australia punya tahun 2002 Proceed of Crime Act. Inggris punya Proceed of Crime Act juga tahun 2000. Kita studi banding ke Inggris juga gitu. Mau studi banding kemana lagi? Orang duit sudah banyak, katakanlah defisit, sudah banyak utang, masih mau studi banding terus. Baik, Pak Yunus sempat disebut oleh Pak Doli Kurnia salah satu alasannya adalah karena aturan tertulis terkodifikasi sebagai sistem hukum primer ini justru lebih tepat oleh negara-negara dengan hukum Anglo-Saxon. Mungkin banyak dari pemirsa kita yang awam tidak mengerti terkait dengan hal itu. Mungkin Anda bisa jelaskan? Saya nggak ngerti omongan Pak Doli Kurnia, dia bukan sarjana hukum setahu saya. Apa itu hukum primer? Kalau dibilang nggak cocok sama hukum sipil law, kita udah studi banding kemana-mana negara sipil law. Ke Perancis, ke Belanda, Kolombia, Swiss. Common law kita ambil juga Amerika, Inggris, Australia. Kurang apa lagi? Udah kita gabungkan dua sistem hukum itu, dan bukan masalah tidak cocok, ini harus pakai katakanlah model kodifikasi sipil law. Itu bukan begitu. Yang penting dimuatlah, dilaksanakan. Bahaslah itu RUU, dan silahkan dilakukan pendalaman pada waktu membahas. Jangan belum membahas, sudah belum pernah membaca, udah menilai ini belum sesuai sipil law, padahal kita udah studi banding ke mana-mana gitu. Jadi tolonglah kalau bicara baca dulu, tanya dulu siapa yang membuat dari PPATK sana, mana yang sudah dilakukan, mana yang belum. Jangan kasih komentar. Belum mengerti komprehensif udah kasih komentar yang kadang-kadang menyesatkan gitu.
Baik, mungkin yang diminta ini adalah juga pembuatan aturan turunan yang lebih rinci dengan adanya undang-undang perampasan aset ini. Apakah menurut Bapak ini juga perlu ditelaah lebih lanjut sehingga disiapkan semuanya sampai aturan turunannya? Perlu disiapkan terutama hukum acara. Karena ini terkait perampasan aset-aset tindak pidana yang undang-undang ini mencantumkan hukum acara juga ya. Tapi perlu juga dibuat hukum acara pelaksanaan ya. Hukum acara itu idealnya betulnya undang-undang juga. Kalau bisa dimasukkan di undang-undang ini, kalau seandainya misalnya tidak sempat, kalau dalam keadaan emergensi mungkin bisa dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung. Jadi hukum acara yang sangat diperlukan itu.